Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dalam renungan mingguan hari ini, Minggu tanggal 8 November 2020, hari Minggu biasa yang ke-32. Marilah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang tadi kita dengar bersama, setelah memaparkan perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, akhirnya Yesus menyatakan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Dengan jelas Tuhan Yesus di sini menunjuk kepada dirinya sendiri, dan di dalam perumpamaan ini dia mengajarkan tentang kedatangannya kembali. Dialah mempelai laki-laki, dialah orang yang akan datang itu. Saudara-saudari yang terkasih, pengajaran dalam perumpamaan tadi adalah Yesus akan mengeluarkan mereka yang gagal melakukan kehendak Allah Bapa dari kerajaan surga. Pada hari kedatangan Yesus, mereka akan memanggil namanya dan menunjukkan perbuatan-perbuatan religius mereka. Tetapi karena kegagalan mereka melakukan kehendak Bapa, mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. 5 gadis di dalam perumpamaan tadi, saudara-saudari yang terkasih, disebut bijaksana. Mereka adalah gadis-gadis yang datang dalam keadaan siap. Mereka bijaksana karena mereka melibatkan diri secara penuh ke dalam situasi dan mengikuti instruksi yang ada dengan hati-hati. Perumpamaan ini mengajarkan bahwa seorang yang bijaksana memiliki wawasan yang benar akan kehendak Allah. Sedangkan 5 gadis yang disebut bodoh dan yang menjadi pusat perhatian di dalam perumpamaan ini kelihatannya tidak melakukan apapun yang jahat. Mereka datang dengan maksud yang terbaik dan mengharapkan kebahagiaan untuk pengantin laki-laki dan wanita di tahun-tahun perkawinan mereka. Tetapi
mereka gagal melakukan harapan-harapan pengantin laki-laki dan wanita karena mereka lalai membawa persediaan minyak yang diperlukan. Kelima gadis itu lupa membuat persiapan yang cukup untuk tugas yang diberikan kepada mereka. Mereka datang dengan ketidaksiapan, dan karena alasan inilah mereka tidak dapat masuk ke ruang pesta perjamuan. Saudara-saudari yang terkasih, di sini menjadi jelas bahwa berjaga-jaga bukanlah merupakan pengajaran utama yang diajarkan di dalam perumpamaan ini. Tetapi pengajaran yang dominan atau ditekankan adalah mengenai kualitas kesiapan. Karena pengantin laki-laki pada zaman dan kebudayaan Yesus dapat datang sewaktu-waktu selama malam yang panjang itu, maka Yesus juga akan datang dengan tiba-tiba pada hari kedatangannya. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam penafsiran warta hari ini, Yesus adalah mempelai laki-laki dan 10 gadis adalah gereja. Gereja terdiri atas orang-orang baik dan jahat, orang-orang terpilih dan tersisih, orang-orang bijaksana dan bodoh. Kemudian pelita yang mereka bawa adalah perbuatan-perbuatan baik. Karena orang-orang Kristen dinasehati untuk membiarkan perbuatan mereka bersinar di hadapan manusia. Bukan untuk bersombong diri, tetapi memberi kesaksian akan karya Tuhan dalam diri mereka. Lantas minyak, saudara-saudara yang terkasih. Minyak adalah kehadiran atau pengurapan Roh Kudus. Percayalah bahwa Roh Kudus yang ada di dalam gadis-gadis itu mencerminkan kualitas kesiapan mereka. Walaupun Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi ingatlah, mungkin saja karena dosa kita yang memadamkan Roh Kudus atau mendukakan Roh Kudus, dosa dapat menghalangi karya Roh Kudus. Dosa selalu berdampak pada hubungan kita dengan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dosa atau kejahatan kita yang dilakukan terus-menerus dapat menghalangi persekutuan dengan Allah dan secara efektif memadamkan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu sebabnya amatlah penting untuk mengakui dosa-dosa kita, karena Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Surat Yohanes yang pertama, bab 1 ayat 9. Berjaga-jaga agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa terus-menerus dan senantiasa diharapkan mempunyai hubungan yang erat dengan Allah. Ini merupakan tindakan menyimpan minyak agar pelita kita tetap bernyala. Saudara-saudari yang terkasih, pesan utama dari perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ditujukan kepada pengikut-pengikut Yesus kita semua. Gadis-gadis bijaksana yang terus-menerus mencoba melakukan kehendak Bapa adalah mereka yang dengan sungguh-sungguh berdoa, "Datanglah Tuhan Yesus, datanglah segera." Roh Allah senantiasa hadir menerangi, mengobarkan, dan memurnikan gadis-gadis bijaksana ini. Tetapi gadis-gadis yang bodoh tidak memberikan perhatian kepada kedatangan Tuhan yang tiba-tiba. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh harus dilihat di dalam konteks yang luas dari pengajaran Yesus tentang kedatangannya kembali. Pernyataan terakhir, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya," Matius 25 ayat 13, merupakan pengulangan dari ayat-ayat sebelumnya.
Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Matius 24 ayat 36. Dan karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 42. Saudara-saudari yang terkasih, Yesuslah yang mengucapkan perkataannya itu. Dengan demikian menunjukkan bahwa dia berbicara tentang kedatangannya kembali. Perkataan ini merupakan perkataan Yesus. Dengan menggunakan perumpamaan ini dengan jelas, Yesus mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya untuk bersiap sedia menanti kedatangannya. Mereka yang tidak siap sedia tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga selamanya pada waktu Yesus datang kembali. Mereka adalah orang-orang yang mendengar Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Mereka adalah gadis-gadis bodoh yang menyingkirkan pemikiran-pemikiran tentang kedatangan Kristus dengan gaya hidup mereka. Bagi mereka, hari kedatangan Tuhan akan datang dengan tidak diduga-duga, dan mereka benar-benar tidak siap menyongsongnya. Maka akan menjadi sangat terlambat bagi mereka untuk memperbaiki jalan hidupnya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berusaha menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana itu. Selalu melaksanakan tugas yang diperintahkan Tuhan, melakukan apa yang dikehendakinya selama hidup di dunia ini. Dengan kata lain, mencintai Tuhan, setia padanya, dan mencintai sesama kita. Sehingga pada hari kedatangannya nanti, kita sungguh siap menyambutnya dan kita semua diperkenankan masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, kami percaya bahwa Engkau akan datang kembali pada akhir zaman. Bimbinglah kami senantiasa untuk tetap bersiap siaga, berjaga-jaga akan kedatangan-Mu itu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu selalu untuk memampukan kami melakukan apa yang Kau kehendaki selama kami hidup di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.